Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber baru, YouTuber pemula, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Oke, rekan-rekan, kali ini Pak Tua akan menjawab pertanyaan dari rekan kita yang punya channel Tumiang Channel Jinerondil TV. Tumiang Channel Jinerondil TV. Begini pertanyaannya rekan-rekan. Apakah mengawali komentar dengan mengucapkan salam itu masuk kategori spam? Karena berdasarkan pengakuannya rekan-rekan, rekan kita Tumiang Channel ini sehabis menulis komentar, menjawab komentar, katanya subscribernya bisa berkurang 1 sampai 4. Begini rekan-rekan, sesungguhnya tentang hilangnya atau berkurangnya subscriber kita, YouTuber pemula tentu banyak mengalami, bahkan saya juga begitu, dan hilangnya berkurangnya tidak hanya 1, 2, bahkan bisa sampai puluhan. Secara pasti apa sebabnya, Pak Tua Belajar tidak bisa memastikan kenapa tiba-tiba subscriber di channel Pak Tua itu hilang. Bahkan sampai sekarang, ketika sudah sampai 1.700, tiba-tiba tinggal 1.630 berapa, jadi hilang kurang lebih 70. Bahkan ketika nambah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian turun lagi, balik seperti semula lagi. Terus begitu rekan-rekan. Ada beberapa hal yang memang bisa menyebabkan apa yang kita lakukan dengan channel di YouTube itu masuk kategori spam. Di saat kita berkomentar atau di saat ada orang berkomentar di video kita, itu bisa masuk kategori spam. Nah, coba kita lihat satu persatu. Mungkin rekan-rekan bisa menambahkan apa sebabnya. Tapi berdasarkan identifikasi oleh Pak Tua Belajar YouTube, ada beberapa hal yang bisa dikoleksi oleh Pak Tua. Di antaranya misalnya ketika menonton, bahkan belum menonton langsung komentar, itu juga bisa masuk kategori spam rekan-rekan. Kemudian bisa juga nonton cuman sebentar, video 7 menit, 8 menit, kemudian baru 1 menit langsung memberikan komentar, video skip. Itu juga bisa masuk kategori spam rekan-rekan. Komentar dengan menyertakan link yang ketiga ini berarti juga bisa masuk kategori spam. Terlebih ketika channel seseorang itu disetting tidak boleh menyertakan link. Maka ketika menyertakan link pasti otomatis masuk kategori dicurigai sebagai spam. Maka rekan-rekan jangan terbiasa saat memberikan komentar menyertakan link. Itu biasanya dikategorikan sebagai spam. Kemudian yang keempat, rekan-rekan, komentar dengan terlalu banyak emoticon juga bisa masuk kategori spam. Jadi di sebagian kasus, komentar yang hanya emoticon itu tidak ada kalimat panjangnya, itu bisa masuk kategori spam. Di sebagian kasus begitu, rekan-rekan. Tentu saja yang sangat-sangat kentara, misalnya ketika menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor, saru, pornografi, dan lain sebagainya. Ajakan-ajakan untuk berbuat jahat misalnya, kata-kata yang memang mengandung kekerasan, itu bisa masuk kategori spam. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, yang keenam, komentar menggunakan kata-kata yang sama dan terus berulang. Jadi siap, 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 misalnya oke bos, oke bos, misalnya. Atau menggunakan kata-kata fighting spirit together misalnya. Jadi menggunakan kata-kata yang selalu sama dan berulang-berulang. Itu juga bisa masuk kategori spam rekan-rekan.
yang paling mudah terdeteksi oleh YouTube, misalnya ada kata-kata sub for sub misalnya, itu juga bisa masuk kategori spam. Kemudian ada juga dalam satu video memberikan terlalu banyak komentar. Jadi Pak Tua Belajar pernah mengalami. Jadi ada satu video yang ada satu teman ini komentarnya terlalu banyak. Setiap muncul komentar satu dari satu teman ini, maka otomatis subscribernya Pak Tua hilang sekian. Tidak hanya satu, langsung lumayan. Komentar yang kedua, padahal di satu video, jadi banyak komentarnya. Dan tidak sifatnya tidak menjawab, tapi membuat komentar baru. Sehingga dalam waktu yang singkat itu, Pak Tua Belajar kehilangan banyak subscriber. Itu diantara beberapa koleksi yang bisa menyebabkan komentar kita dikategorikan spam yang berhasil dikumpulkan oleh Pak Tua Belajar, berhasil diidentifikasi oleh Pak Tua Belajar. Mungkin rekan-rekan bisa menambahkan sebab-sebab yang lain, tapi prinsipnya itu rekan-rekan. Jadi komentar kita harus bijak rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Jadi sesuai dengan pertanyaan rekan kita, Tumiang channel Jin Rondel TV, apakah salam masuk kategori spam? Sebenarnya rekan-rekan, salam mengucapkan assalamualaikum ini tidak masuk kategori spam, karena ini hampir ucapan sapaan yang YouTube sudah mengenali, karena ini termasuk bagian dari bahasa internasional. Cuma persoalannya, jika kita mengucapkan setiap kali, setiap kali berkomentar hanya mengucapkan salam saja misalnya, dan itu terus berulang dan berulang, setiap kali kita komentarnya salam, bisa jadi salam kita juga masuk kategori spam, bisa jadi. Perkiraan Pak Tua Belajar begitu, karena prinsipnya semua kata yang berulang dan sama persis di setiap channel kita menulisnya begitu, setiap kali komentar hanya itu saja seperti orang menyapa, dan hanya kata-kata yang sama dan berulang seperti copy paste, itu bisa masuk kategori spam rekan-rekan. Sangat mungkin ya, sangat mungkin, tapi sebenarnya salam tidak masuk kategori spam karena itu bahasa internasional yang memang sudah dikenali oleh YouTube maupun Google secara umum. Kemudian solusinya bagaimana rekan-rekan? Nah, terkait dengan solusinya tentu ini berkaitan dengan kebiasaan buruk para sebagian teman-teman kita yang tidak suka menonton full durasi, maka agar tidak masuk kategori spam, maka biasakan nonton dalam durasi full, dalam durasi yang penuh sampai selesai. Nah, jika sudah dikategorikan spam, maka lebih baik ketika rekan-rekan menonton video yang dalam durasi full itu, sementara jangan berkomentar dulu. Jangan memberikan like dulu. Jadi hanya menonton saja. Tidak usah berkomentar, tidak usah memberikan like. Jika rekan-rekan bisa mendeteksi komentar saya masuk spam apa tidak. Karena biasanya kalau masuk spam kan tidak muncul itu. Komentar kita tidak muncul. Maka jika komentar kita tidak ada, maka bisa dipastikan komentar kita sementara disimpan atau dicurigai sebagai spam. Jadi sementara jangan memberikan komentar apa-apa dulu. Jangan memberikan like, tapi cukup menonton dalam durasi full. Kemudian solusi yang kedua rekan-rekan, berikan komentar yang wajar. Dengan kalimat-kalimat yang wajar. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang ya begitu, yang terus berulang-berulang. Biasakan komentar yang baik, komentar yang membangun, melihat isi video, kemudian boleh menyanggah, boleh bertanya, boleh membantah, boleh apa saja komentar. Jadi kelihatan kita orang dewasa yang memang paham, kemudian baru memberikan komentar rekan-rekan. Itu kira-kira rekan-rekan solusi yang bisa kita lakukan. Prinsipnya selalu manfaatkan, selalu menonton video dalam durasi yang utuh, dalam durasi yang
panjang. Jadi itu kunci utamanya di situ, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan terus dukung channel Pak Tua Belajar. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan rekan kita, Tumiang Channel Jin Rondil TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.